Ya, di sini media-media di above the line itu adalah iklan cetak, di mana media cetak ini mempunyai slot iklan tetap yang mana dapat dimanfaatkan membuat promosi. Ya, iklan cetak media di media-media yang memiliki minat khusus, misalnya ya ada tabloid kuliner ya. Nah, di tabloid apa, misalkan kalau produk kita nih, market kita targetnya ada di market kuliner, UMKM, makanan, food, beverage. Nah, itu bisa kita target market kita melalui iklan media adalah melalui tablet-tablet yang memiliki minat khusus tadi ya, misalkan tablet kuliner atau tablet-tablet mengenai makanan, minuman. Nah, dimana ini memudahkan para pemasar untuk menjangkau target pasar yang efektif ya. Kemudian melalui iklan televisi. Dari hasil survei, orang menonton televisi itu rata-rata 3 jam per hari. Jadi jangkauan penonton ini pun bisa lokal, nasional, bahkan hingga internasional. Didayangkan dalam bentuk visual bergerak serta audio, dan ini rata-rata lebih disukai dibandingkan hanya berupa iklan, gambar, atau audio. Kemudian ada juga iklan radio. Ini adalah supaya lebih mudah diingat karena pesan ini adalah pesan iklan melalui audio ya, melalui audio. Jadi pesan iklan ini dalam radio eh, minimal ditayangkan itu 3 kali secara berturut-turut ya. Ini adalah untuk mengingatkan ya. Jadi kembali lagi fungsi iklan tadi adalah mengingatkan konsumen, mengingat target market produk kita itu bahwa ada nih produk yang dibutuhkan mereka, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya, ini paling tidak kalau di radio, karena ini dalam bentuk audio, ini bisa disampaikan minimal 3 kali secara berturut-turut supaya lebih efektif ya. Kali ini karena pengaruhnya di pasar. Ya, iklan radio ini juga dapat memenuhi frekuensi. Artinya radio ini kan banyak frekuensi di mana radio-radio ini memiliki izin penggunaan frekuensi tertentu yang radio lain tidak dapat masuk situ, tapi media radio yang lain juga akan menggunakan frekuensi yang lain supaya mereka tetap eksis di udara. Nah, frekuensi ini ada di radio yang terdengar di udara. Jadi itu iklan bisa kita sampaikan melalui radio, artinya di semua frekuensi ini bisa masuk dan bisa disampaikan iklannya melalui media-media berbagai macam itu. Dan ada outdoor advertising. Ya, outdoor advertising ini yaitu iklan di luar ruangan ya, seperti macam billboard ya, di tempat umum atau yang titik-titik yang menjadi traffic atau di mana itu lokasi itu nampak jelas dan bisa dilihat oleh semua orang yang beraktivitas di area tersebut, atau customer atau market yang ada yang beraktivitas di area tersebut, di lokasi tersebut. Ini bisa dan dipajang terus menerus pada potensial dan memiliki jangkauan yang luas ya. Nah, saya juga sampaikan mengenai above the line, mengenai keunggulan dan kelemahannya ya. Saya nanti pada saat kita menentukan ini akan pertimbangkan dan sesuai kebutuhan apa yang melakukan iklan apa yang akan kita gunakan sebelum kita sampaikan ke customer. Ya, keunggulan ATL sendiri adalah rata-rata adalah menggunakan iklan media cetak, terbit harian, mingguan, bulanan, dan bisa menaikkan iklan secara berturut-turut. Iklan bisa bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang dan jika memang diperlukan. Ya, kemudian juga contoh bagaimana koran dibaca oleh sebagian besar masyarakat, tapi tidak menjadi iklan itu ya, bukan masyarakat.
majalah dan tabloid memiliki pembaca yang memiliki minat-minat yang khusus. Jadi majalah dan tabloid ini memang pembaca-pembaca yang menggunakan majalah tabloid ini rata-rata ada yang memiliki minat-minat yang khusus. Ya, seperti tadi kalau kita melakukan media iklan yang tepat dengan media yang tadi saya jelaskan di awal adalah untuk minat, ya, berdasarkan minat, ya, ini akan menjadi tepat karena di sini media iklan dengan media cetak itu adalah jadi keunggulannya, salah satu keunggulannya. Kemudian fleksibel, bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, bisa memperoleh data statistik tentang produk, ya, karena berapa eksemplar, berapa yang diterbitkan, berapa tablet, berapa majalah yang dicetak, ini artinya produk yang sudah disampaikan ke customer. Kemudian produk memiliki konsumen yang bisa menggunakan media cetak yang memiliki karakteristik yang sesuai. Kalau kelemahan ATL sendiri dalam menggunakan media cetak adalah resiko cetakan yang buruk atau ada kesalahan dalam percetakan. Ya memang kemungkinannya ada terjadi, tapi pastinya perusahaan media cetak juga akan sebelum memproduksi dalam jumlah besar dan jumlah banyak, pasti mereka akan melakukan quality control dulu, ya, apakah sesuai, apakah sudah tidak ada kesalahan dalam cetakan. Tapi hal ini kemungkinan ini juga bisa terjadi, dan itu pun pernah terjadi sampai akhirnya media iklan ini melakukan klarifikasi, ya kan, mengenai iklan yang sudah diluncurkan sebelumnya. Kemudian mediumnya ini juga pasif dan statis, ya. Artinya mediumnya ini pasif dalam bentuk gambar dan iklan dan tulisan-tulisan pesan yang beda dengan media televisi yang tidak yang hanya dari sekian ribu eksemplar yang iklan yang dicetak ini dalam bentuk yang sama. Nah, kemudian kelemahan yang lainnya adalah membutuhkan minat baca dari konsumen. Nah, memang dari survei, ya kan, dari survei masyarakat Indonesia, kalau kita lihat masalah literasi ini dari peringkat secara dunia, Indonesia ini masih jauh di bawah negara-negara lain, ya. Ya, nah itu masalah literasi, makanya di sini adalah menjadi kelemahan lain dalam media cetak adalah minat baca dari konsumen yang masih rendah, ya, terutama di secara nasional berdasarkan hasil survei. Kemudian kita bahas juga mengenai below the line. Nah, below the line adalah aktivitas marketing atau promosi yang biasanya dilakukan dengan interaksi langsung supaya pembeli bisa menyentuh, merasakan, bahkan langsung terjadi pembelian. Jadi ini bedanya tadi dengan ATL. Jadi kalau below the line ini adalah aktivitasnya, ya, pembeli ini bisa merasakan langsung, berinteraksi langsung, ya, dan bisa saja terjadi langsung pembelian. Tapi di sini adalah target audiens terbatas, ya, dibandingnya tadi. Kalau target audiens ini lebih ke area di mana kegiatan itu dilakukan, karena ini aktivitas ini dilakukan di tempat terbuka langsung, di mana kita bisa langsung bertemu dengan konsumen pelanggan di lokasi di mana kegiatan itu dilakukan. Nah, di sini tadi jelaskan kegiatannya ini bisa memberikan kesempatan pada audiens atau customer, ya, target market kita, yang bisa merasakan, menyentuh, berinteraksi langsung, dan juga langsung action untuk melakukan pembelian. Media yang digunakan biasanya melalui event-event, sponsorship, sampling, ya, atau point of sale material, SDM, kemudian consumer promotion, ya, consumer promotion di toko-toko, trade promotion, ya, dengan program-program, ya, dan semacamnya.
Nah, penerapan beliau jalan sendiri adalah dengan mencoba produk atau jasa yang ditawarkan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan melibatkan dan mempertemukan secara langsung antara penjual, antara perusahaan atau penjual dengan masyarakat atau pembeli. Ya, tadi yang pameran, event, seminar, kuis, jatuh sembara, sampling produk, maupun hiburan, sponsorship, ataupun office tadi.